semuanya, di sini kita balik lagi. Kita akan membahas di video kali ini kita akan membahas tentang Superlab 1. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perkenalan Superlab atau pendahuluan Superlab, di sini kita akan membahas tentang Superlab part 1-nya. Nah, di sini di instruksinya ada topiknya, yaitu ada VLAN dan trunking, port fast, lalu router on stick, switch virtual interface atau SFI, ada DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, dan web server. Nah, di instructionnya di sini ada part 1 sama seperti di sini ada part 1, part 2, lalu ada part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8. Nah, di sini aku akan memberitahu gimana cara konfigurasinya. Nah, pertama di instruksi ini kita akan mengikuti instruksi ini. Yang pertama basic configuration, yaitu yang pertama kita harus melakukan configuration hostname pada setiap router dan switch semuanya. Switch sesuai dengan nama pada display. Lalu yang kedua config enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, contohnya gimana? Di sini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi pada switch ini, juga switch ini pada router. Nah, total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ada 9 yang akan kita konfigurasi hostname. Nah, gimana sih cara konfigurasinya? Di sini aku akan kasih tahu gimana cara konfigurasinya. Nah, di sini cara konfigurasinya itu gampang banget. Di sini kalian tinggal enable terlebih dahulu seperti biasa. Nah, kita akan mulai dari switch 4 aja terlebih dahulu. Yaitu kita enable, lalu configuration terminal. Habis itu kita host lalu mengikuti seperti di sini. Switch sesuai dengan nama pada display. Nah, nama pada display ini bisa dilihat di sini SW4 atau switch 4. Nah, kita ngikutin host SW4 lalu enable secret. Setelah itu kita enter lalu kita ketik enable secret. Lalu masukin passwordnya. Di sini passwordnya itu SID. Nah, kita ikutin SID juga. Nah, selesai. Sebenarnya begitu aja buat konfigurasi hostname dan enable secret. Kita lakuin di setiap switch dan router. Kita lakuin juga di switch ini sama aja, cuman beda di nama displaynya aja. Misalkan di sini kan tadi SW4. Nah, kalau di sini kita ngikutin yaitu tadi kan yang di sini SW4. Nah, di sini itu kita MLS2. Di sini konfigurasinya. Nah, jadi bedanya tuh cuman pada nama displaynya aja. Terus sama kayak enable dulu, lalu konfigurasi terminal, lalu host, lalu masukin nama displaynya, habis itu enter, habis itu enable secret, lalu masukin passwordnya yaitu SID pada semua router, yaitu ini dan juga ini. Jadi semuanya dulu masukin konfigurasi dulu hostname-nya, habis itu baru kita ke instruksi part 2. Di instruksi part 2 ini yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS2 dan switch 4. Nah, jadi kita akan konfigurasi dulu di switch 4 dan MLS2. Nah, di sini yang pertama kita disuruh buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, yang kedua, konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu yang ketiga, konfigurasi SFI. Nah, di sini SFI itu tadi switch virtual interface. Nah, SFI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Lalu set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, ini untuk IP si DNS servernya. Nah, lalu yang keempat kita disuruh di bawah ini detail IP address untuk setiap. Nah, di sini ada detail IP addressnya. MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, jadi MLS2 ini akan menggunakan
alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, lalu kita akan lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, kita di sini dikasih juga IP address-nya. Untuk VLAN 10 kita dikasih IP address yaitu 192.168.10.0/24. Untuk VLAN 20 kita dikasih IP 192.168.20.0/24. Lalu untuk VLAN 30 kita dikasih IP 192.168.30.0/24. Nah, kita mulai dari switch 4 aja di sini untuk konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya kita enable terlebih dahulu. Nah, karena ini kita tadi udah melakukan hostname atau enable secret, jadi kita masukkan dulu password yang udah kita buat tadi, yaitu kan password itu SID. Jadi kita masukkan passwordnya itu SID, lalu kita langsung konfigurasi terminal. Habis konfigurasi terminal, kita bikin VLAN. Kita bikin VLAN 10, lalu name-nya yaitu VLAN 10. Nah, pastikan untuk name-nya ini huruf besar atau caps lock. Nah, pastikan jangan sampai salah, karena kalau salah nanti bisa jadi ininya tuh ngaruh banget di si persenannya ini. Nah, lalu kita interface range F. Nah, untuk ini kita ngikutin dari ininya. Untuk VLAN 10 di sini bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini. Nih. FA-nya pakai FA02 sama FA03. Maaf. Nah, di sini pakai FA02 sama 03. Jadi kita FA range-nya itu FA02 sampai 3. Habis itu kita enter lalu switch port akses VLAN 10. Nah, kita switch port akses VLAN 10 lalu enter, lalu kita keluar atau exit. Nah, habis itu kita bikin lagi VLAN 20. Nah, masukin lagi namanya, name di sini sama juga caps lock VLAN 20. Lalu kita ini langsung aja. Jadi kita langsung. Nah, habis kita bikin VLAN-nya lalu kita interface range. Nah, ikutin lagi di sini seperti bisa kalian lihat, VLAN 20 menggunakan FA4 dan FA5. Jadi kita pakai interface range FA4 sampai 5. Lalu switch port akses VLAN 20. Habis itu keluar atau exit. Habis itu kita akan bikin VLAN 30. Lalu masukin juga namanya seperti tadi. Lalu masuk ke interface-nya, yaitu di sini kita pakai range interface range FA6 sampai 7 karena di sini kita pakainya FA6 dan FA7. Jadi masukkan lalu switch port akses VLAN 30. Nah, habis itu keluar lagi. Di sini kita akan melakukan konfigurasi seperti di sini kan tadi udah dibilang di sini di instruksinya konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, jadi kita habis itu kita interface range-nya 2 sampai 7. Kenapa? Karena kan tadi yang pertama di VLAN 10 ini yaitu pakai dimulai dari FA2 lalu diakhiri dengan FA7. Jadi 2 sampai 7. Habis itu spanning tree port fast. Nah, udah kayak gitu kita enter. Di sini bisa dilihat di sini bakal ada muncul tulisan seperti ini. Nah, udah segitu aja konfigurasi di switch 4. Habis itu kita langsung aja ke konfigurasi di MLS 2. Kita akan konfigurasi di MLS 2. Yang pertama-tama kita bikin dulu VLAN-nya, pastinya juga. Kita bikin dulu VLAN. Nah, di sini kita bikin dulu VLAN-nya. Kita bikin VLAN 10, lalu name VLAN 10, lalu interface range FA. Nah, di sini kan tadi dibilang konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS 2 untuk semua VLAN. Nah, set DNS server dengan IP 192.168.92. Nah, di sini juga kita disuruh menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN di MLS 2. Kita buat dulu VLAN 10, lalu
lalu juga masukin namanya VLAN 10 caps lock juga, lalu masuk ke interface-nya yaitu interface range. Di sini bisa dilihat interface range-nya masih sama karena di sini juga pakai FA sama ya, FA-nya FA02 dan 03. Jadi kita masukin interface range-nya FA02 sampai 3. Habis itu switch port akses VLAN 10. Lalu keluar atau exit, lalu buat VLAN 20. Tapi di VLAN 20 ini kita hanya buat aja VLAN 20 sama masukin namanya. Habis itu gak usah kita tambahin interface. Kenapa? Karena di sini VLAN 20 hanya ada satu di sini. Nah, lalu kita bikin, abis itu udah masukin nama VLAN 20-nya, kita keluar lagi atau exit. Lalu bikin VLAN 30. Masukin namanya juga, lalu interface range. Nah, mengikuti di sini dia pakai FA04 sama FA05. Jadi kita interface range FA4 sampai 5. Lalu switch port, seperti biasa switch port akses VLAN itu memberikan akses ya kepada VLAN 30 ini. Lalu exit. Setelah itu kita lakukan konfigurasi for fast atau spanning tree for fast. Seperti tadi yang aku bilang, untuk spanning tree for fast ini kita akan masukkan interface range-nya dari yang mulai tadi kita masukin. Maksudnya kayak dari interface yang tadi kita mulai terlebih dahulu. Kan di sini mulainya dari 2. Nah, di sini lalu diakhiri dengan 5. Jadi interface range pada 2 sampai 5. Lalu spanning tree for fast. Habis itu enter. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita lanjut lagi, yaitu abis itu kita end aja di sini, lalu konfigurasi terminal lagi, lalu interface VLAN 10. Nah, interface VLAN 10 kita masuk ke interface VLAN 10, masukin IP address-nya seperti yang udah ada dikasih di sini. VLAN 10 itu IP address 192.168.10.0/24. Nah, kita masukin, ini kan untuk networknya. Seperti yang dibilang di sini, MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama. Nah, di sini akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi kita menggunakan alamat IP pertama, yaitu IP address-nya 1 ya untuk alamat IP pertama. Nah, masukin juga subnet mask-nya, lalu bikin IP DHCP pool-nya. Namanya VLAN 10. Seperti di sini. Lalu networknya, masukin networknya, yaitu network itu ini, masukin juga subnet mask-nya. Habis itu default routernya. Untuk default router ini nggak usah masukin subnet mask, jadi kita masukin default router yaitu 1 yang ini, lalu masukin DNS servernya. Nah, DNS servernya ini ya, set DNS server dengan IP 192.168.92. Nah, kita masukin, habis udah dimasukin DNS servernya, kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface VLAN 20. Habis masuk ke interface VLAN 20, kita seperti tadi, kita masukin juga IP address-nya seperti yang udah dikasih di sini. Nah, sebenarnya sama aja kayak tadi. Jadi kalian bisa ngulanginnya kayak gini nih. Aku kasih lihat di sini. Nah, udah di VLAN 30 udah bikin sampai DNS servernya. Habis itu kita enter, jangan dulu exit. Nah, habis udah bikin DNS servernya lalu exit, kita lakuin konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita lalu konfigurasi IP DHCP exclude address. Nah, di sini kita masukin si IP-nya, IP pertamanya atau ya alamat IP pertamanya. Yang VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, juga VLAN 30. Nah, di sini contohnya IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Masukin sampai sudah IP yang tadi kita masukin, IP pertamanya. Habis itu kita masuk ke habis ngelakuin konfigurasi ini, kita masuk ke interface FA01. Nah, lakuin switch port trunk. Nah, habis udah masuk ke interface FA01, kita lakuin switch port trunk encapsulation.1Q terlebih dahulu, lalu kita lakuin switch port mode trunk. Sudah.
Nah, jadi untuk konfigurasi di switch 4 dan MLS2 kita akan lanjut ke part 3, yaitu kita akan di part 3 ini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS1. Nah, di part 3 ini kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada ML1, switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita mulai dari sini aja, mulai dari switch 1 aja terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Yang kedua, konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Yang ketiga, konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS1 seperti tadi yang sudah kita lakukan. Nah, untuk semua VLAN, set DNS server dengan IP sama aja kayak tadi. Lalu di bawah ini, ke yang keempat juga sama, yaitu ML1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Yang kelima, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Oh ya, tadi untuk yang ini kita masukin dulu semua IP-nya ke PC, nah kan biasanya kita dimulai dari kalau misalnya buka PC itu kan statik ya. Nah, kita ke DHCP-in, pastiin dapat si IP DHCP-nya. Kalau udah dapat, kalian bisa bikin si PC ini ke mode DHCP untuk mendapatkan IP-nya. Nah, kita lanjut ke yang ini. Di sini kita akan melakukan konfigurasi seperti yang ada di instruksi part 3 ya. Seperti yang udah ada di instruksi. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu, lalu seperti tadi aku bilang, karena kita menggunakan enable secret, jadi kita masukin passwordnya, lalu konfigurasi terminal atau conft, lalu bikin VLAN 4. Nah, di sini apa aja sih yang harus kita bikin, VLAN berapa aja. Nah, di instruksi ini yang harus kita bikin itu ada, untuk di switch 1 ini VLAN 40, VLAN 50 dan VLAN 60. Oke. Di sini yang pertama kita bikin VLAN 40, lalu name VLAN 40, pastiin caps lock, pastiin gak salah supaya completionnya bisa dapat 100%. Lalu interface range-nya masukin. Kita lihat dulu di sini interface range-nya dia pakai FA berapa. Nah, di sini pakai FA3 dan 4. Maaf, di sini pakai FA2 sampai 4. Nah, jadi interface range-nya FA2 sampai 4. Habis itu seperti biasa switch port akses VLAN 40, mengikuti VLAN-nya ya. Untuk switch memberikan akses pada VLAN 40. Habis itu exit, lakukan hal yang serupa. Lakukan sampai bikin VLAN 60. Sama aja seperti tadi, pastiin juga kalian lihat interface range-nya atau kalian lihat interface-nya terlebih dahulu sebelum memasukkan interface range-nya supaya tidak salah. Habis itu seperti biasa. Nah, setelah membuat atau setelah memberikan akses pada VLAN 60 kan keluar. Nah, di sini aku kasih lihat kayak gini. Kalian exit, lalu lakukan konfigurasi port fast, yaitu masukin interface range yang udah kalian pakai tadi, dimulai dari 2 lalu diakhiri sama 8, jadi 2 sampai 8. Nah, lalu spanning tree port fast, habis itu enter, nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah selesai kita lanjut ke switch 2. Kita lanjut ke switch 2. Nah, di switch 2 ini sama aja kayak tadi, masukin password conft, lalu bikin
lalu bikin VLAN 60. Nah, bisa kita lihat di sini switch 2 itu ada VLAN 60 juga VLAN 70. Nah, jadi bikin VLAN 60 terlebih dahulu, lalu masukin namanya, lalu interface range-nya. Jangan lupa untuk lihat si interface-nya terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Di sini kita pakai interface 2 sampai 3. Lalu berikan akses, yaitu switch port akses VLAN 60. Lalu juga bikin VLAN 70, lakuin hal yang sama, habis itu exit. Habis itu kita konfigurasi for fast, yaitu interface range FA 02 sampai 6, lalu spanning tree for fast. Sudah. Nah, di sini kalian pastiin seperti yang aku bilang tadi, namanya jangan salah seperti ini, karena ini bisa mempengaruhi untuk si check resultnya. Jadi kalian pastiin namanya tuh seperti ini, jangan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian salah seperti ini, kalian bisa langsung ngebetulinnya kayak gini. Kalian masuk ke, atau gak, kalian ulangi aja VLAN 70 lalu ini untuk benernya. Udah beres gitu aja. Abis itu kita masuk ke switch ini. Kita masuk ke MLS 1. Kita lihat di sini untuk MLS 1 tuh apa aja di instruksinya, bikin apa aja. Nah, di sini konfigurasi SFI dan DHCP server pada MLS 1. Menggunakan DNS server dengan IP yang ini. Lalu pastiin MLS 1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, kita ke atas dulu. Nah, mulai dari sini. Di sini kita seperti biasa interface terlebih dahulu, lalu masukkan password, lalu conft, lalu VLAN 40. Di sini kita akan bikin VLAN 40 terlebih dahulu, lalu masukin namanya. Nah, nggak usah kasih akses, jadi kita langsung aja bikin VLAN 40 lalu masukin namanya. Habis itu kita exit, lalu interface VLAN 40. Kita masuk ke interface VLAN 40, masukin IP address-nya. IP address-nya yang ini. Nah, jangan lupa seperti yang tadi yang bilang, setiap ML1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi gunakan alamat IP pertamanya, yaitu 192.168.41. Mengikuti yang ini ya, karena yang ini networknya 0, jadi alamat IP pertamanya pasti 40.1. Lalu masukin juga subnet masknya. Habis itu kita bikin DHCP-nya, IP DHCP pool VLAN 40. Masukin netnya, lalu netnya yaitu yang ini, juga subnet mask. Lalu masukin default routernya, masukin DNS servernya. Setelah itu kita exit, lalu juga masuk ke interface. Nah, di sini kita masuk ke, kita bikin dulu VLAN 50. Habis itu kita masukin namanya, lalu kita masuk ke interface VLAN 50 setelah membuat VLAN 50 ini. Nah, habis itu di sini. Nah, habis itu kita bikin VLAN 50. Habis bikin itu. Nah, seperti sama aja kayak VLAN 40 tadi, kita bikin dulu VLAN 50 lalu masukin IP. Habis bikin VLAN 50, kita masuk ke interface VLAN 50. Habis itu masukin IP address-nya yang yaitu alamat IP pertama. Lalu juga IP DHCP full-nya kita bikin, namanya yaitu VLAN 50. Lalu networknya, masukin networknya, subnet masknya, lalu default routernya, DNS servernya. Nah, sama aja, sebenarnya sama aja kayak tadi, bikin sampai VLAN 70. Sama ya, kayak tadi DNS servernya juga sama yang ini, semuanya DNS servernya pasti yang ini. Bikin sampai VLAN 70. Abis udah bikin VLAN 70, udah DNS server, kita keluar. Kita exit. Nah, abis exit, kita interface range FA 01 sampai 2. Ini FA 01 sampai 2 tuh yang mana sih? Nah, yang ini. Kita akan melakukan switch. Nah, yang mana sih yang ini nih? Yang menuju ke switch 2 dan switch 1. Kita interface range FA 01 sampai 2, lalu switch port access, kita berikan akses,
yaitu switch port access, switch port trunk encapsulation.1q. Habis itu kita baru switch port mode trunk. Lalu kita exit, lalu kita konfigurasi lagi yang exclude address ini. Masuk seperti yang tadi aku bilang, masukin IP DHCP exclude address lalu 192.168.40.1. Masukin dari VLAN 40 sampai VLAN 70 kayak gini. Bisa kalian lihat. Nah, udah kalian semuanya dikonfigurasi, kalian bisa mulai dapetin si DHCP, IP DHCP-nya. Kita dari yang tadinya static ini kan, kita ke DHCP-in untuk dapetin si IP DHCP-nya. Kita lakuin di semua PC yang terhubung. Udah. Nah, segitu aja. Lagi di part 4 ini. Nah, di sini di instruction part 4 ini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, kita akan melakukan trunking di sini. Router 3 dan switch 3. Yang pertama VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kita akan bikin VLAN. Lalu yang kedua, konfigurasi portfas pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu yang ketiga, konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN sini ya. Set DNS server dengan IP 192.168 sama. Lalu lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Di bawah ini detail IP address untuk VLAN. Setting IP address pertama setiap VLAN di router 2. Lalu lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini kita akan mulai dulu dari switch 3. Nah, di sini kita akan mulai konfigurasi. Oke. Yang pertama seperti biasa, enable, lalu masukkan password, lalu configuration terminal. Lalu kita bikin VLAN 80. Kita akan bikin VLAN-nya yang seperti di sini ada VLAN 80 dan juga 90. Kita bikin VLAN 80 terlebih dahulu, lalu masukkan namanya VLAN 80. Lalu juga masukin interface-nya. Kita cek dulu di sini interface-nya. Di sini kita pakai interface 1 sampai 3. Jadi interface range FA001 sampai 3, lalu switch port access VLAN 80. Berikan akses pada VLAN. Lakukan hal yang sama pada VLAN 90. Lakukan hal sama yang pada VLAN 90, kalian exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface FA0. Lalu kalian masuk ke interface FA01 sampai 5. Nah, di sini aku salah, di sini harusnya range. Kita pakaiin range. Karena kalau nggak range pasti dia tuh pasti invalid. Jadi kita pakai interface range FA1 sampai 5. Lalu lakukan konfigurasi portfas atau spanning tree portfas pada setiap di sini kan pada setiap interface yang terhubung ke PC. Habis itu, nah jangan lupa kita switch port mode terang pada FA06-nya yang menuju ke router, dari switch ke router. Karena kalau nggak diberikan switch port mode terang, nanti nggak bakal bisa mendapatkan si IP-nya. Jadi kita mode terang terlebih dahulu dari interface FA006, kita mode terang. Nah, habis itu kita akan lanjut ke router 3. Kita lanjut ke router 3. Di sini kita enable, lalu masukin password seperti biasa, lalu conft. Lalu kita akan di sini bisa kalian lihat. Di sini gig 01 yang mengarah ke switch. Jadi kita nyalain dulu dengan no shutdown. Lalu habis itu kita exit, masuk lagi ke interface gig 01, tapi kita akan buat sub interface-nya dari VLAN 80 terlebih dahulu. Jadi interface gig 01 lalu .80 untuk bikin sub interface. Habis itu kita encapsulation.1q 80 VLAN 80. Habis itu kita masukin IP address-nya. Kita masukin IP address yaitu 192.168. Nah, di sini kita geser aja
supaya kelihatan. Nah, di sini untuk IP address-nya untuk VLAN 80 yaitu 192.168.80.0/24. Nah, kita masukin IP pertamanya, lalu subnet masknya. Habis itu kita bikin IP DHCP pool menggunakan namanya yang tertera di display, yaitu VLAN 80. Habis itu kita masukin networknya, default router, DNS server, exit, bikin lagi subinterface untuk VLAN 90. Sama halnya seperti 80 tadi. Setelah itu kita akan nah, udah, kita akan habis itu kita ke ini dulu. Di sini kan bisa kalian lihat di sini konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Lalu set DNS server dengan IP ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini kita habis dari sini kita bisa ke server 1 terlebih dahulu. Nah, udah bikin sub interface-nya, kalian bisa masuk ke PC-nya, PC yang 980 ini, lalu ke mode DHCP untuk dapetin si IP-nya. Pastiin si IP-nya tuh bisa dapet. Kalau misalkan salah, kalau misalkan gak dapet, berarti ada kesalahan di router 3-nya atau di switch-nya. Bisa kalian cek-cek lagi. Kalau udah dapet, kalian bisa langsung ke server aja. Nah, bisa kalian ke server, abis itu kita ke desktop, ke IP configuration-nya, lalu masukin si IP-nya pastinya, yaitu IP untuk servernya kan yang seperti tadi udah dikasih tahu di sini, yaitu 192.168.90.2. Nah, jadi kita gunain si IP server ini karena tadi yang pertamanya udah dipakai untuk default gateway-nya, lalu subnet masknya juga default gateway, juga DNS servernya kita masukin. Sama halnya juga di server 2 ini kita masukin, yaitu 192, terusin aja yang tadi, habis itu masukin default gateway dan DNS servernya. Setelah itu kita bisa lanjut aja. Nah, kita bisa lanjut aja sebenarnya langsung. Di sini kita pastiin dulu deh. Jadi itu aja untuk part 4 ini. Habis itu di part 5 yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP address point to point atau konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, IP tertera di display itu yang mana sih? Yang ini nih. Misalkan 10.10.10 ini masukin. Juga lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, jadi kita tinggal masukin aja si IP-nya. Kita bisa mulai dari router 2, misalnya router yang paling pertama di sini. Kita bisa langsung aja. Di sini kita enable kalau misalnya kalian keluar dari configuration-nya, lalu konfigurasi terminal, lalu interface gig 00, masukin IP-nya, lalu no shutdown. Nah, di sini karena di sini kan dibilangin ya, konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita lakuin juga di sini dulu. Nah, kita ke MLS dulu terlebih dahulu, MLS 2. Di sini kita akan melakukan, kita enable, lalu masukin password, konfigurasi terminal, lalu IP routing. Di sini kalian IP routing, lalu interface FA6, lalu no switch port. Nah, di sini kalian konfigurasi no switch port, lalu masukkan IP address-nya sesuai dengan di display. Nah, di display ini kan 10.10.10.10/30. Nah, jadi masukin aja IP-nya, lalu no shutdown, lalu exit. Habis selesai ini,
Sebenarnya kalian bisa langsung aja ke SPF, tapi kita akan melakukan seperti yang di instruksi ya. Jadi kita masuk dulu ke router 2 untuk memberikan IP address kepada siap router. Nah, ini kan interface gig 00 ya. Kita masuk ke interface gig 00. Di sini IP-nya yang tertera di sini, masukin di sini IP address yang di sini. Nah, jadi IP-nya 10.10.10.9 lalu slash-nya /30. Jadi 255.255.255.252 untuk /30. Lalu no shutdown. Lakukan hal yang sama ke gig 001. Di sini di gig 001 10.10.2. Nah, yang ini ya. Di sini 130 sama aja, lalu no shutdown. Lalu ke gig 02 yang menuju ke MLS 1. Nah, di sini masukin IP-nya. Nah, di sini IP-nya itu 13. Kalian masukin aja IP-nya 13 lalu no shutdown. Nah, udah, kita ke router 1. Oke, kita konfigurasi IP-nya. Nah, di router 1 ini kasih lihat. Nah, di router 1 ini ada gig 00, kita masukin IP-nya yang mana, yang ini 10.10.10.1/30. Nah, itu untuk gig 00. Lalu untuk gig 01 di sini kita masukin IP-nya juga, yaitu seperti display. Jadi masukin aja IP-nya kayak yang biasa kita lakuin. Ikutin aja yang di sini nih. Bisa kalian lihat di konfigurasi aku di sini interface 00, ini interface 01. Jadi gitu aja. Nah, setelah selesai, kayak kita lanjut ke part 6. Part 6 ini kita akan mengkonfigurasi OSPF in all of router, atau kita akan melakukan OSPF pada semua router. Nah, yang pertama, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, konektivitas. Status OSPF neighbor save up di semua router. Tabel routing selesai di semua router. Semua klien dapat melakukan ping. Nah, jadi kita lakuin aja OSPF pada semua router ya, karena switch layer 3 juga itu sama aja sama router. Jadi kita lakuin juga di switch layer 3. Nah, kita lakuin router OSPF 1. Lalu masukin networknya dari semua VLAN yang tersambung ke MLS 2 ini. Jadi masukin. Di sini kan kita ada VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, masukin aja. Masukinnya itu networknya aja. Kita masukin networknya, lalu masukin wildcard. Wildcard itu yang ini. Masukin wildcardnya karena ini /24. Jadi wildcardnya itu 0.0.0.255. Area 0. Nah, masukin aja semuanya sampai VLAN 30, sampai si network VLAN 30. Habis itu masukin juga yang IP yang ini nih, yang terhubung ini, yang /30 ini masukin. Itu kan di sini kan IP-nya itu 10, di sini 9. Itu berarti networknya itu 8. Jadi masukin networknya 10.10.10.8, lalu masukin juga wildcardnya. /30 itu wildcardnya 3, yaitu 0.0.0.3 area 0. Kalau udah, kita exit aja. Lalu lakuin juga di router 2. Kita OSPF seperti biasa OSPF ya. Nah, router SPF 1 masukin si network yang ini masukin. Lalu masukin juga network yang terhubung ke sini. Antara router 13 ini masukin juga. Sama aja ya, wildcardnya untuk wildcardnya /30, jadi sama aja 3. Nah, lalu habis itu udah, lalu masukin juga yang ini. Jadi masukin networknya yang masukin IP addressnya yang tertera di display. Jadi masukin aja networknya yang ini juga yang ini.
Nih yang seperti yang udah aku contohin kayak gini. Nih, router SPF ada 3 jadi ya di sini networknya yang kita masukin. Lalu kita lanjut ke router 1. Nah, router 1 ini kita hanya akan mau SPF-nya 2 aja karena dia tuh cuma 2, itu dari sini sama ini doang. Jadi kita masukin aja. Nah, di sini kan di sini tuh nah, untuk ini kita masukin aja karena di sini kan 1 sama 2 ya IP-nya, jadi pastinya networknya tuh 0. Jadi masukin. Lalu di sini kan 5 sama 6. Jadi networknya 4. Kayak gini ya untuk di router 1. Lalu di router 3 sama kayak MLS 1 2 tadi. Karena dia tuh punya VLAN, jadi masukin juga VLAN-nya. Nah, di sini masukin VLAN si network VLAN 80 sampai 90-nya. Kita masukin di sini. VLAN 90 tuh kan tadi networknya tuh ini ya. Nah, kita masukin aja. Lalu masukin juga wildcard-nya. Wildcard-nya itu kan /24, jadi 255 untuk wildcard-nya. Areanya masih 0, masih sama 0. Lalu untuk masukin juga yang ini, yang networknya si router antara router 3 dan router 1 ini. Habis itu kita exit. Lalu lakuin juga di MLS 1 ini. Nah, kan sama seperti MLS 2 tadi, karena dia itu kan nyambung ke, dia tuh punya VLAN ya. Jadi untuk router SPF 1 ini bisa banyak ya, karena dia tuh VLAN-nya juga banyak. Jadi masukin VLAN, network VLAN 40, 50, 60, 70 juga yang terhubung ke sini nih. Nah, kalian juga masukin si network yang ini. Nah, jadi ini konfigurasi OSPF untuk MLS 1. Nah, ini bisa kalian lihat. Habis itu udah selesai. Nah, kita akan lanjut ke part 7. Di part 7 ini, kita akan konfigurasi DNS dan web server. Yang pertama, konfigurasi DNS server di server 1. Nah, karena tadi kita udah konfigurasi, udah kasih IP juga di sini karena tadi kita udah kasih IP, jadi kita di sini akan konfigurasi DNS server. Buat record untuk akademi.sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3. Lalu buat type CNAME record untuk www.akademi sekolahan ID to akademi sekolahan ID. Nah, yang kedua, konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan ID. Konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolahan ID melalui browser web. Nah, kita akan ke server 1, lalu kita ke service, kita ke DNS. Nah, yang pertama di DNS ini kita type-nya itu record dulu seperti yang di instruksi. Lalu namanya itu akademi sekolahan ID di sini. Lalu masukin IP address-nya yaitu 192.168.10.3. 90.3. Nah, IP address yang di sini. Lalu add. Nah, jangan lupa untuk nyalain dulu atau on, jangan off. Jadi on dulu, lalu add. Habis itu kita lakuin lagi dengan type CNAME. Nah, di sini kalian bisa pilih type-nya. Di sini kita pakai type CNAME. On dulu. Lalu untuk name-nya yaitu www.akademi.sekolahan.id. Nah, untuk hostname-nya akademi.sekolahan.id. Habis itu add. Nah, selesai, kita lanjut ke server 2. Kita bikin. Nah, yang ini tuh kita ke HTTP-nya, lalu kita edit. Di sini kita edit di index HTML ini. Nah, di sini bisa kalian edit sesuka hati kalian, tapi di sini kita di instruksinya kita disuruh menampilkan welcome to akademi sekolahan ID. Jadi kita ketiknya itu welcome to akademi sekolahan ID. Habis itu kita save.
Nah habis save, nah kita save aja. Udah, kan tadi kita udah konfigurasi yang part 7 ini, konfigurasi DNS dan web servernya. Abis itu seharusnya kita lanjut ke part 8 atau part terakhir, yaitu konfigurasi access list. Tapi sebelum itu tadi aku kan di sini kan masukin si IP address point to point. Tadi aku kayaknya sempat kelewatan nggak ngasih tahu buat si jadi buat si switch layer 3 ini kalian harus kayak tadi kan aku udah jelasin kayaknya di sini, yaitu IP routing terlebih dahulu, lalu interface. Nah interface-nya itu interface yang menuju si router, lalu kalian switch port, lalu IP address. Nah masukin IP address-nya yang tertera di display. Nah lakukan di MLS2 juga, maaf di MLS1 juga. Nah di sini lakuin, kita kan FA03 ya yang menuju ke router, jadi kita interface masuk ke interface FA03, lalu IP routing terlebih dahulu, masuk ke interface FA03, lalu no switch port, masukin IP address-nya seperti ini di sini. Nah jadi kayak gitu. Karena maaf tadi karena aku kelewat ya, aku nggak ngasih tahu yang ini. Nah habis itu kita belum ngecek konektivitasnya dari si DNS dan web server, jadi kita bisa masuk aja ke PC dua-dua misalnya. Kita akan ngecek konektivitas si web servernya, atau ya kita akan ngecek web servernya di web browser. Kita klik, tunggu aja, jangan di spam klik, kita tunggu aja karena emang agak lamaan untuk masuk ke web server biasanya ya. Setelah masuk ke web server, kita masukin si namanya, URL-nya yaitu www.academy_id, academy.sekolahan.id. Lalu kita pencet go atau enter. Nah di sini bisa kita lihat langsung ada jadi konektivitas. Jadi pastikan bahwa semua kalian dapat melakukan ping dan akses Academy Sekolahan ID melalui web browser. Berarti bisa. Itu berarti udah sukses. Nah di sini juga tadi kan kita udah ngubah, ada di sini. Habis itu kita akan ke part 8, ke part terakhir, yaitu kita akan melakukan konfigurasi access list. Di sini konfigurasi access list di router 3. Di router ini untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Nah, di sini gunakan ID access list 100.01. Kedua, konektivitas. Pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server. Nah, di sini kita akan melakukan access list. Gimana sih caranya? Caranya tuh gampang aja. Yang pertama kita tuh langsung aja access list 101 DNI IP 192.168.10. Nah jadi kita tuh ini tuh yang IP yang akan kita blokirnya, masukkan wildcardnya juga. Lalu ini adalah IP servernya atau IP yang ininya nih, bisa kita lihat IP servernya. Jadi kita masukin ke ini untuk VLAN 10, lalu ini untuk VLAN 60. Lakuin aja yang sama untuk IP server juga sama. Lalu yang terakhir kita access list 101 permit IP ini. Nah abis itu udah beres. Nah jadi gitu aja untuk pembahasan Superlab kali ini. Bisa kita lihat completionnya 100% ya. Pastiin completionnya 100%. Kalau misalkan belum 100% berarti mungkin ada kesalahan di konfigurasi kalian. Jadi kalau misalkan kurang dari 100%, kalian bisa cek-cek lagi atau pastiin gak ada kesalahan dalam mengetik atau memasukkan IP atau apapun itu. Jadi sekian untuk pembahasan Superlab ke-1 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.